Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat kepada para siswa baru SMA Negeri 1 Jenangan. Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Jenangan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan materi MPLS mengenai tata tertib sekolah dan cara belajar efektif. Ketertiban siswa seringkali kita dengar sebagai permasalahan di sekolah, apalagi pada jenjang SMA yang siswanya beranjak dewasa dan mulai mengenali jati dirinya. Siswa pada usia SMA merupakan masa pubertas atau peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk berkeinginan baru yang kadang menimbulkan permasalahan pada ketertiban sekolahnya. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk membimbing, mendidik seseorang untuk berperilaku yang baik. Jadi tiap sekolah ini menggunakan reward dan punishment yang berbentuk tata tertib sekolah. Nah, apa itu tata tertib sekolah? Jadi tata tertib sekolah adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap orang di lingkungan sekolah. Jadi yang harus menaati tata tertib itu tidak hanya siswanya saja, tetapi juga guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk apa sebenarnya tata tertib itu? Jadi, tata tertib itu sebagai pedoman bagi warga sekolah dalam bertingkah laku, bersikap, bertindak, dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sehingga di sekolah ini akan tercipta suasana kultur yang dinamis yang bisa menunjang kelancaran kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tata tertib bagi siswa. Jadi tata tertib bagi siswa selama masuk, KBM, dan pulang sekolah. Siswa wajib hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum KBM dimulai. Jadi kalau masuknya waktu biasa ini pukul 7, kalian harus hadir 7 kurang 10. Jadi harus siap di sekolah. Kemudian siswa yang terlambat wajib lapor kepada guru piket dan meminta izin untuk masuk ke kelasnya. Kemudian siswa wajib mengikuti KBM secara tertib dan waktu istirahat siswa tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali sudah mendapatkan izin dari guru piket. Nah, untuk perizinan, siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit ataupun berhalangan hadir wajib mengirim surat kepada wali kelas yang mengetahui orang tua. Nah, biasanya disertai dengan KTP orang tua. Nah, izin bisa juga dilaksanakan lewat WA atau lewat telepon, tapi yang wajib mengizinkan anak adalah orang tuanya, jadi tidak boleh izin sendiri. Kemudian siswa yang akan meninggalkan pelajaran karena sakit atau izin wajib minta kepada guru piket. Kemudian peraturan lain adalah mengenai pakaian seragam. Jadi siswa itu wajib menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi harus rapi dan sopan dalam pemakaian seragam dan modelnya juga sudah ditentukan sehingga nanti sama bentuknya satu kelas. Jadi kalau perempuan ya model roknya bentuk sama, baju juga harus dimasukkan. Nah, untuk seragam SMA Negeri 1 Jenangan itu peraturannya untuk hari Senin dan Selasa menggunakan baju OSIS putih abu-abu. Nah, kalau Senin diadakan upacara, kalian wajib menggunakan topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki warna putih, dan sepatu yang berwarna hitam. Kemudian untuk hari Rabu, kalian menggunakan seragam khas SMA Jenangan yaitu yang baju warna krem dan juga jasnya. Sedangkan untuk hari Kamis, seragamnya adalah baju batik dengan bawahannya gelap, boleh biru gelap ataupun hitam. Sedangkan hari Jumat adalah baju pramuka, karena nanti biasanya di siang hari untuk kelas 10 dan 11 pramuka itu adalah ekstra wajib, sehingga sesudah pembelajaran diadakan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian untuk penampilan, siswa putri tidak boleh memakai make up yang berlebihan. Jadi ada beberapa yang pakai lipstiknya tebal, itu tidak boleh. Jadi hanya boleh menggunakan bedak saja, tidak usah menggunakan maskara dan lain-lain. Kemudian untuk kerudung, jilbab juga tidak boleh warnanya macam-macam. Jadi kalau yang putih abu-abu itu kerudungnya warna putih, kemudian yang baju krem kerudungnya warna krem. Jadi
tidak ada warna yang berbeda-beda di dalam satu kelas. Kemudian untuk penampilan siswa putra, rambut dan kuku tidak boleh dicat. Kemudian rambut dipotong pendek, jadi rapi, tidak melebihi alis, mata, dan telinga, sehingga nanti dahinya, kemudian telinganya sama mata ini kelihatan semua. Rambut tidak boleh dikucir, harus disisir rapi. Dan tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan kecuali jam tangan. Kemudian untuk pergaulan, setiap siswa hendaknya mengedepankan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada warga sekolah. Dan tidak boleh ada geng-gengan, harus membaur dengan semua siswa. Kemudian larangannya, ada beberapa larangan, yaitu datang terlambat ke sekolah, kemudian meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin atau membolos, kemudian menggunakan benda-benda tajam di dalam sekolah, berbicara kasar, berbicara kotor, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau siswa melanggar, apa yang akan diberikan dari sekolah? Jadi mereka akan memberikan sanksi, sekolah memberi sanksi berupa biasanya teguran lisan. Kalau diberi teguran lisan belum bisa, pakai teguran tertulis. Kemudian dipanggil oleh guru bersangkutan, wali kelas, bisa juga dipanggil oleh BK sambil menghadirkan orang tua. Nah, kalau semua cara itu sudah tidak mampu merubah si anak, maka jalan terakhir adalah si anak dikembalikan kepada orang tuanya. Oke. Nah, demikian materi mengenai tata tertib sekolah. Kita akan melanjutkan ke materi cara belajar efektif. Selama masa pandemi corona ini, pembelajaran jarak jauh dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Jadi selama kurang lebih 1 tahun, siswa ini belajar secara daring. Nah, karena pembelajaran daring, tidak sedikit pelajar yang mengalami kesulitan dalam belajar. Mereka merasa kok belajarnya tidak efektif, hasilnya tidak maksimal, karena banyak gangguan sekali selama proses belajar. Sehingga bagaimana caranya biar bisa belajar efektif meskipun dalam kondisi seperti ini, meskipun belajar daring tetapi hasilnya akan maksimal. Nah, berikut ada beberapa tips di mana cara kita belajar online untuk menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien. Yang pertama, memodifikasi ruang belajar. Usahakan tempat belajar dan ruang istirahat atau tempat tidur itu terpisah. Jadi jangan sampai kalian mengerjakan tugas itu sambil tiduran atau rebahan. Nah, hal ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, memisahkan ruang istirahat dengan ruang belajar ini juga akan memaksimalkan waktu istirahat kamu. Jadi waktu istirahat itu kamu tidak berpikir tentang tumpuan kertas atau tumpukan tugas yang ada di samping kamu, jadi bisa tidur dengan nyaman. Kemudian yang kedua, cari tahu cara belajar yang baik, gaya belajar yang baik. Jadi setiap anak itu memiliki gaya belajar berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ini namanya gaya belajarnya auditori, jadi kemampuan belajar sambil mendengar. Kemudian ada yang butuh ketenangan, tidak ada suara apapun. Ada yang senang belajar sambil melihat atau gaya belajar visual. Nah, ini kalian harus mengenali gaya belajar kalian supaya hasilnya nanti maksimal. Dan waktunya juga setiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa belajar waktu malam hari, ada yang bisa belajar waktu dini hari pas sepi. Itu jadi kamu harus tahu waktu belajar yang pas dan gaya belajarnya sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian 2, anggap seperti sekolah luring. Jadi buat rutinitas seperti saat kamu sekolah luring. Jadi bangun pagi, makan, kemudian sudah siap untuk belajar. Jadi karena nanti kan ada jadwalnya. Kalau lewat media Google Classroom itu, kalau jadwalnya jam 7, guru juga akan menyampaikan materi jam 7. Jadi kamu juga harus kondisikan jam 7 sudah siap untuk menerima materi pertama. Nanti ada waktunya jam ketiga, jam keempat, dan jam seterusnya itu harus kamu sesuaikan seperti saat kamu belajar. Kemudian pastikan koneksinya bagus, koneksi internetnya. Kemudian kamu juga harus
atur supaya pesan WA dinonaktifkan dulu, pesan-pesan dinonaktifkan, sehingga kamu benar-benar konsentrasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga, tulis ulang materi pelajaran. Jadi menulis ulang materi pelajaran membuat seseorang itu lebih mudah mengingat informasi yang sudah diterima. Jadi otak akan memproses informasi dan menyimpannya secara tidak langsung saat materi itu dituliskan ulang di atas kertas. Cukup siapkan catatan dan tulis poin-poin yang sudah dipelajari dalam sehari. Jadi hal ini akan membantumu mengingat dengan lebih baik dan cepat selesai. Nah, yang terakhir, yang berikutnya, tetap bersosialisasi. Jadi otak juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif. Jadi selama pandemi memang aktivitas di luar itu dibatasi supaya mengurangi penularan COVID. Tapi kamu tetap harus berkomunikasi dengan temanmu. Bisa lewat WA, bisa lewat video call. Jadi kamu tetap ada hiburan dan bisa tetap punya teman untuk berbicara. Jaga kondisi kesehatan. Jadi agar belajar bisa lebih baik dan efektif, jangan lupa kesehatan. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, banyak minum air putih. Nah, jadi semua itu kamu lakukan dan jangan tidur begadang. Jadi istirahat harus cukup. Demikian aktivitas bisa di rumah bisa dilakukan dengan lancar, normal, pembelajaran juga kamu juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa hasilnya efektif dan efisien. Jadi jangan biarkan masa pandemi ini mengganggu proses belajar. Tetap pastikan kondisi tubuh yang prima agar materi yang diserap oleh otak tetap optimal. Semoga, mari kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar dengan normal seperti sedia kala. Jangan putus untuk berdoa dan berdoa. Demikian materi dari saya. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Dan apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.